majelis kopi. Mana ngopinya tuh di sini ya. Nggak usah jauh-jauh, ngopinya di sini aja di kedai kopi Om Bewok. Ya kawan-kawan semua, gimana nih kabarnya nih? Sehat semua? Alhamdulillah sehat ya. Kita kali ini bakal ada di acara majelis kopi, di mana acara ini tentang biasanya mengisi diskusi-diskusi. Pasti kawan-kawan semua nih yang lagi nonton bertanya-tanya nih, kemana sih Om Bewok atau Om Rendra? Ini Om Rendra ini agak telat sebenarnya beliau ya. Beliau agak telat karena lagi nyukur bewoknya. Kalau nyukur bewoknya jadinya nggak jadi Om Bewok lagi, tapi jadi Om Gilang. Jadi nggak mungkin lah ya bercanda. Jadi nggak mungkin Om Bewok itu telat. Dia orangnya on time bro. Karena rumahnya dekat, present juga nyampe. Jadi gitu ya. Jadi kita semua di sini, saya sebagai pembuka sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Aditya. Bisa diapalin ya kawan-kawan yang buat nonton. Nama saya Rizky Aditya, namanya bagus kayak nama artis. Nah di sini kita berterima kasih kepada kedai kopi Om Bewok yang dimana sudah menyediakan tempat untuk acara yang ini berlangsung di majelis kopi. Jadi kedai kopi Om Bewok ini satu-satunya kedai kopi yang ada bewoknya. Yang lain gak ada bewoknya bro, cuma di single yang ada bewoknya ya. Nah kalian juga bisa main kesini buat nongkrong sama teman-teman, diskusi bareng atau mengerjakan work from home, bisa di sini di kedai kopi Om Bewok. Ingat yang ada bewoknya, yang lain gak ada bewoknya soalnya. Nah kita juga menyapa dulu nih buat Pemprov Banten ya, tetap semangat buat Pemprov Banten untuk kerja work from home-nya, dan juga Pemkot Serang ya, sekarang lagi pusing karena dengan adanya pandemi corona, pusing memikirkan rakyat Bantennya ya. Semoga tidak ada kejadian diinginkan ya. Nah kalian juga bisa follow di ID-nya kedai kopi Om Bewok, atau di Instagram kopi Om Bewok, Instagram lagi bahkan di Facebooknya kedai Om Bewok. Nah kedai kopi Om Bewok. Nah channel YouTube kita juga ada di majelis kopi. Nah nanti kalian bisa lihat diskusi apa aja yang kita bahas selama episode sebelumnya. Kebetulan saya di episode ini menggantikan Om Bewok, karena Om Bewok saya ya. Sebelumnya di sini juga kita ada produk nih. Nah, buat teman-teman di sini selain ada produk minuman atau apa, biasanya teman-teman atau kawan-kawan yang nonton nih mau ngopi di rumah aja bisa. Kita bisa lewat GoFood ya. Di sini ada GoFood, kedai kopi Om Bewok. Atau teman-teman mau beli kopinya secara langsung, kopinya ini kopi robusta bisa juga. Di sini ada kopi robusta Baduy, dimana Baduy terkenal dengan Bandung tapi juga terkenal dengan kopinya. Nah ada juga kopi Gunung Karang, kopi Gunung Pulau Sari, dan kopi kopi Mandala Wangi. Nah selain itu ada juga nih yang cocok buat kawan-kawan yang lagi yang puasa, buat buka puasa. Di sini ada kurma madu. Nah dimana kurma madu ini khasiatnya banyak yang pastinya ya. Nah kalian cuma bisa beli per box ini hanya 35.000 saja. Buat kawan-kawan yang mau pesan, kawan-kawan bisa telepon di 0878 0929 5189. Bisa hubungi di situ. Atau nanti kalau kurang jelasnya bisa blok lah. Dan kawan-kawan kalau misalkan mau jadi sponsorship, boleh banget. Silakan aja sponsor ke nomor yang tadi. Oke. Kalau gitu kita akan mulai acaranya, nggak perlu lama-lama lagi. Kita panggil aja, langsung aja kita panggil dia. Om Rendra, aka Om Bewok. Ya, kita sambut ya. Silakan Om Bewok. Lagi, selamat malam. Malam Om Bewok. Sehat Om Bewok. Dan di Adit ini langsung saya perkenalkan, beliau adalah stand up Serang ya. Kampus. Serang kampus. Jadi kalau anak stand up gitu, gayanya bener-bener. Jadi ngomong nggak bisa. Makanya yang segmen begini ya anak muda yang bisa apa istilahnya, ada punchline ya. Yo, mantap. Tapi tadi tipis-tipis kok. Kan grogi. Gua nggak tahu tipis-tipis kayak gimana. Tipis-tipis masih baru-baru grogi gitu ya.
Nah karena udah Om Leo udah hadir di sini nih. Nah, Saya dulu. Oke. Tinggal mana sekarang nih? Saya tinggal di Taman Mutiara nih Om. Taman Mutiara Indah, Blok RMB 1 nomor 15. Boleh dah yang mau ngirimin paket baju lebaran saya. Dipromosi lah Om Leo. Status. Alhamdulillah baru menikah. Ya, Alhamdulillah. siap. Kasihan deh, jomblo. Oke nih, thank you banget. Ya, sama-sama Om ya. Silakan Ya, Adit. Kapok. Siap banget. Jangan apa namanya bosan-bosan bahwa majelis kopi juga mampu jadi ruang anak-anak muda di sini. Thank you Adit. Siap. Sukses selalu. Siap. Terus bersama kami, jangan bosan. Thank you. Yuk, lanjut aja Om Leo. Saya pamit. Bye. Ya, selamat malam teman-teman semua. Hari ini episode keempat kalau tidak salah benar. Episode keempat. Jadi temanya keren. Kita akan mengundang narasumber juga keren. Saya baru satu kali bertemu tapi karena orang film dan penuh dengan apa namanya teknik pencahayaan, bagaimana kamera rolling action gitu ya, rolling action. Nanti kita bahas dan ini cocok banget untuk tema-tema begini untuk anak-anak muda, para youtuber, para podcaster, siapa tahu jurnalis lecture juga bisa menggali dari narasumber kita ini. Baik, sebelumnya saya mau menyapa bahwa selamat malam teman-teman Pemprov Banten, Pemkot Serang, kemudian para youtuber, para vlogger, kemudian anak-anak muda kreatif di Kota Serang. Juga tak lupa thanks banget buat director dan supervisor, yaitu directingnya Aiko Hadi, disupervisi oleh jurnalis lain, founder jurnalis saya. Nanti bergabung dengan saya seperti biasa akan membawakan berita-berita terkini. Baik, kita undang maestro jurnalis yang akan membawakan beberapa cuplikan berita terkini. Baik, silakan Mas Ken Supriyono. Masih atau berargumen apa-apa. Oke, silakan Mas Ken. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Saya pakai kaos yang mirip-mirip kemarin beliau pakai. Ini Soekarno Muda bukan? Ya, betul. Kalau jurnalis pasti tahu. Soekarno Muda. Siapa? Bung Kusno. Nah, Bung Kusno itu nama kecilnya, Bung Kusno. Jadi saya harus apa ini Om? Harus apa? Enggak. Kan biasa, Iya. kalau jurnalis yang membawakan berita terkini, ya itu Oke. memang expertnya. Ya, Kalau memang- saya bahaya nanti kalau. Memang sedang ada peristiwa-peristiwa yang menarik. Oh ya. Ya, salah satunya adalah kabar duka sang maestro campur sari. Oh kita. iya. Almarhum Didi Kempot. Ya. Didi Tapi Kempot. namanya Vinicius Purnomo. Vinicius, ya. Ya, Vinicius Purnomo. Kebetulan ya legend lah ya. Ya, legend. Itu ternyata memang dia 90-an ya. Ya, Dan dia terkenal itu di Suriname, ya? 94 96 itu sudah sangat terkenal Om, tapi Oh, bukan di Indonesia. iya. Di Suriname. Iya, Belanda ya. Iya, Belanda. di Iya, Belanda, dari Belanda dia kemudian di Suriname, dia sering banget manggung. Bisa begitu, bingung saya. Ya, itulah hebatnya beliau. Dan kita kenal dia, kalau saya, kebetulan saya waktu kecil memang sudah mengidolakan dia pertama kali muncul Om. iya, Ketika iya. 99 dia mengeluarkan album berjudul Balapan, Stasiun Balapan. Stasiun Solo. Balapan. Saya memang yang nggak begitu mengikuti ya. Ya. Artinya ketika ada tagline Sobat Ambyar, nah Ya. itu saya, ternyata memang kenapa bisa masuk ke milenial era itu ya memang mungkin era digital ini mungkin Iya. ya, yang bisa kita lihat. Herannya itu bisa masuk loh ke kalangan Dia itu milenial. sekarang punya julukan Godfather, Oh ya, apa namanya? Broken Heart. Godfather. Ya, jadi para sobat Ambyar itu dia dari Sad Boy Bentar, sama Ambyar itu apa? Ambyar Apa? itu hancur Om.
hancur berkeping-keping begitu. Kenapa begitu kan dia sebagai apa ya? Itu Metafor Jawa ya, bahasa Jawa iya, itu bahasa ya? Jawa. Jadi Oh. metafornya orang-orang yang patah hati karena semua lagunya ini Didi Kempot ini Hah? merepresentasikan kesedihan semua orang gitu. Tapi herannya Iya. itu kan bahasa Jawa ya, Bahasa tapi Jawa. akhirnya bisa booming sampai kemana-mana itu. Itu hebatnya orang Jawa. ya saya harus akui. Oke. Bukan karena saya orang Jawa tapi Ini tidak rasis kan? iya, Nggak tapi rasis. kita kan Via Valen itu kan semua lagunya Iya. bercampur Jawa, lagu sayang itu ya kan, itu kan Benar. bercampur Jawa itu. Dan mungkin sebenarnya kan banyak apa musisi-musisi yang mengkolaborasikan bahasa daerah dengan bahasa Indonesia. Apa karena langgam ya? Kan kalau Bisa bahasa jadi. kan susah kan? Bisa jadi. Kan nggak semua orang ngerti. Tapi langgam mungkin itu yang bisa langsung memikat gitu ya. Langgamnya itu loh maksudnya. Tapi Langgam. saya hampir 80% lagu-lagunya Pak Didi Kempot itu Nah. hafal. Wow. Luar biasa. Karena Berarti sejak memang kecil. termasuk sobat ambiar dong kalau gitu ya. Bisa jadi. Oh. Apa Ip? Oh ya, Oh, iya. ini Aib barista tapi dia nggak pakai overall. Ini Bahaya nih, nggak pakai overall dia. saya nggak tahu Bung Aib ini sekarang kok jadi ini ya apa ya, saya tuh seneng kalau disuguhin sama pustakawan beda aja minumnya itu. Siap. Thank you. Bro, ini serasa menyelami dunia perbukuan. Terima kasih bro ya. Jadi itu ya, ini saya nggak tahu disebut sebagai, tapi paling tidak kenapa ini karena lagi hit banget ya. Banget. Didi Kempot itu kan. Banget. Sejak Dan dia shock banget kita. Shock banget. shock dong. Saya juga shock karena bangun tidur gitu kan, karena beliau meninggal kan sekitar pukul 7 Siang apa pagi ya? pagi di rumah sakit Kasih Ibu. Di rumah Kabarnya itu jantung ya, kabarnya. sakit. Kabarnya jantung ya cukup. Tapi memang yang menarik sebenarnya dari beliau adalah bahwa orang apapun itu, dari latar belakang apapun itu bisa sukses ketika punya komitmen dan totalitas sebenarnya. Iya, iya itu yang menarik. Ya, karena beliau ini dia kan dari musisi jalanan, apa makanya dia punya nama Kempot itu, Om. apa itu sebenarnya? Kempot itu ini apa, kelompok pengamen trotoar, penyanyi trotoar. Oh, dan memang betul mengamen dia ya? Memang pengamen. Oh. Ya Iwan Fals juga dari pengamen. Ya, betul. Jadi kayaknya kalau yang seorang legend tuh memang harus mengikuti alur dari bawah mungkin ya. Iya. Dan itu maksudnya Beda pasti ya, lain. beda. Betul, beda. Beda dengan Ya, misalnya- dapat soulnya dapat. Apa artis-artis atau penyanyi-penyanyi yang dia dari apa, acara-acara pencarian bakat misalnya, memang bisa terkenal, tapi biasanya nggak langgeng ya. Biasanya yang saya sering itu nggak langgeng, Ya. meskipun ya ada kayak Judika juga masih bagus, masih Ya. eksis. Iya, iya. Tapi Maksudnya kayak iya legendnya tuh beda lah ya. beda gitu. Punya karakter gitu. Dan memang saya terus terang baru bisa menikmati ya di era digital yang digital. sobat ambiar itu loh, iya. Mas Ken. Jadi setelah saya searching itu, wah gila. Setelah ini memang- anak-anak milenial ini Om ya. Iya, setelah enggak anak-anak maksudnya saya searching ini dari kapan gitu Oh, Mas. iya. Ternyata setelah lihat YouTube-nya ada yang 90 berapa gitu produksi videonya, video klipnya itu 90-an gitu. Bingung saya. Oh, gila. Oke, itu hanya pengantar saja Om. Siap. Saya sudah memilih berita biasa, ada berita lokal, ada berita nasional, dan satu lagi berita internasional lah gitu. Nah, berita lokal kali ini saya ambil dari, nggak apa-apa saya sebut media. Iya, nggak apa-apa, Ya. nggak apa-apa. Bebas aja, bebas. Ini bebas. Saya ambil dari radarbanten.co.id. Ya. Ini lagi-lagi musibah dan saya turut berduka Oh, cita iya. untuk Ya, saudara-saudara kita yang ada di Cilegon. Cilegon. Beritanya dari Radar Banten ini saya pilih ya dari Radar Iya. Banten saja. Tempat dulu saya bekerja. Judulnya Air Bah di Tengah Wabah. Oh. Ini peristiwa tentang ini ya, apa kebanjiran yang terjadi di Cilegon. gitu kan. Ini Air Bah di Tengah Wabah, berita edisi Selasa 5 Mei, Om. 2019. Kemarin lah ya, ya, kemarin ya. diposting jam 10 lebih 9. Jadi pemukiman hingga rumah sakit terendam. Jadi menarik ini Om, karena
Belum surut upaya pencegahan penanganan COVID-19 di Cilegon, banjir besar menerjang 4 kecamatan di Cilegon. Sekaligus ya itu ya. Ya, hari Senin tanggal 4 bulan Mei. Hujan deras mengguyur kota itu sejak Minggu. Oh, hujannya sejak Minggu, Om. Tapi 2 hari berarti ya, 2 hari itu. Minggu hingga Senin ya, dari Minggu malam hingga Senin pagi membuat banjir di sebelah titik. Ini yang dahsyat itu tidak hanya perumahan tapi juga rumah sakit umum daerah juga. Oh, terendam. Ya. Ini saya kira sudah tahu semuanya ya. Ya. Saya tidak perlu membacakan detail beritanya karena yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita sama-sama lagi-lagi membangun solidaritas sosial untuk para saudara kita yang terkena korban. Ya. Jadi ini lumayan. Ini berdasarkan pantauan dari Radar Banten itu banjir terparah itu di Kecamatan Grogol, Purwakarta dan Kecamatan Jombang. Itu yang dekat dengan pintu tol itu mungkin ya? Ya, Yang pintu tol itu, betul yang di pintu tol yang kemarin sempat aksesnya viral dia. Ya. Nah, ini katanya sampai Dada. menurut kita ini 1 meter berarti ya? Iya. 1 meteran itu. 1 dada. Lebih kali ya kalau 1 dada. Bisa jadi. Jadi tapi saya belum menemukan. Tapi korban jiwa belum ada atau belum ada informasi ya? Belum ada informasi Ya, dan ada. bahkan penyebab banjirnya saja belum tergambar nih, Om. Walaupun selentingan itu analisis sudah mulai bermunculan. Itu. Jadi saya tidak mau Ya, menganalisa itu Oke. kan apa yang terjadi. Kemungkinan karena ada kerusakan alam gitu ya. Pasti biasanya begitu kalau banjir. Erosi. Ya artinya sebenarnya pelajarannya adalah Oh, bahwa kita harus berdamai dan bisa menjaga keselarasan alam. Ya. Itu kemarin saya dengerin ceramah Ustadz nih, Om. Oh gitu. Soal wabah COVID ini Ah. sebenarnya apalagi di bulan puasa itu kan pengendalian diri. Iya. Dan Sabar. di puasa juga ada korelasi sosialnya. Betul. Tidak hanya sesama manusia ternyata, Om. Betul. Tapi dengan alam. Sepakat. Dan orang Banten mestinya sangat mencintai alam karena Baduy, Iya, Susah, iya. itu mengajarkan. Ya, untuk mereka ada sequel itu ya adat tersendiri. karena ini berita duka, jadi saya tidak mau lebih dalam karena Oke. saya tidak mau menjual kedukaan. Tapi yang paling penting ayo kita sama-sama berbuat untuk paling tidak membantulah saudara-saudara kita. Ya, itu berita pertama dari lokal. Nanti bisa diupdate lagi karena hati-hati juga banyak informasi berseliweran yang itu Ya, kadang-kadang hoax ya. hoax atau bias informasi atau disinformasi yang Ya. akhirnya membuat kita ini. Oke, itu Om. Berita pertama kita. Oke, selanjutnya. Selanjutnya yang ingin saya share adalah berita yang lagi rame banget lagi nih. Apa tuh? Ini berita yang mulanya dipantik oleh salah satu jurnalis yang juga inspiratif buat saya, Ah. Mbak Najwa Shihab. Oh, viral videonya itu ya. Ya. Yang dia itu bikin video untuk DPR, puan dan tuan di DPRD Provinsi Banten. Itu rame loh itu. Ya. Wah, gila loh. Ini saya ambil dari Kompas, Om. Oh, ya. Ya, jadi judulnya kritik tajam Najwa Shihab bikin geram anggota DPR. Pasti itu bikin DPR. Saya bacakan saja biar saya juga tidak kena Tidak masalah. dituduh gitu ya. Karena saya hanya berita-berita. Pertama, saya bacakan, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat meradang lantaran kinerja mereka dalam penanganan COVID-19 mendapat kritik tajam dari Najwa Shihab. Perempuan 42 tahun yang berprofesi sebagai presenter dalam program Mata Najwa itu menilai DPR terkesan tidak serius mencari solusi agar persoalan COVID-19 di Indonesia segera teratasi. Polemik bermula dari video bertajuk kepada tuan dan puan itu. Kepada judul lengkapnya aja ini saya baca. Kepada tuan dan puan anggota DPR yang terhormat. Saya yakin para smart people Banten sudah melihat semua lah video itu yang Karena memang viral ya di WA grup viral. ya videonya Saya dikirimin oleh Bung Aib. asik sih, saya suka dengan Mbak Nana sebagai jurnalis yang Iya. dia berani bersikap Hmm. dan menunjukkan keberpihakannya. Makanya saya berharap jurnalis lecture begitu. Makomnya kayaknya belum sampai saya. Tapi
Tapi kalau saya podcast aja nanti gue ya Charles. Ya kadang-kadang ada sih kritik-kritiknya dikit gitu. Itu beritanya. Oke. Saya tidak perlu baca detail ya ini, tapi apa kabar Pak Yasona? Ya kata Najwa Shihab. Itu emang seru banget. Saya yakin sudah baca semuanya, tapi yang jelas itu memang benar adanya berita itu. Nah, ini Om, menariknya adalah berita itu kemudian menjadi ramai karena beberapa anggota dewan tidak terima ya, tidak terimalah dengan komentarnya Najwa Shihab, karena bahkan ada yang menganggap itu fitnah. Itu Yang menarik itu tuh feedback dari dewannya, anggota dewan dari fraksi PDIP Arteria Dahlan. Arteria Dahlan. Wah itu. Kemudian Munawwarman, banyak lagi ya. Yang mereka sampai minta Najwa Shihab bikin pernyataan minta maaf. Nah ini Om, Oh ada ya? saya Ada baca ya? nih. Ini di subjudul berita tadi itu ada dibikin subjudul. Berarti masih dalam satu berita Ya, ya? dalam satu berita bikin kita. Tidak sedikit anggota dewan yang justru gerah dengan kritik yang disampaikan oleh Najwa ketimbang melakukan introspeksi. Ya. Anggota Komisi 3 dari fraksi P3, Asrul Sani misalnya menilai Najwa Shihab seharusnya tidak boleh berprasangka buruk terlebih dahulu sebelum melakukan klarifikasi. Dia bisa melakukan itu semua karena anggota DPR yang dia kenal banyak, termasuk saya yang sering jadi narasumbernya. Ujar Asrul Sani. Ia pun menyoroti soal pembahasan RUU Cipta Kerja. Menurut dia, jika memang pembahasan RUU dihentikan, pengusul yang dalam hal ini adalah pemerintah harus meminta untuk berhenti atau menarik usulannya. Selain Asrul Sani, ada anggota Komisi 3 dari fraksi Gerindra, Habibur Rahman, yang menyatakan Satgas lawan COVID-19 DPR merupakan satgas kemanusiaan yang ditugas tambahan atas inisiatif para anggota. Ia menambahkan selama ini Komisi 3 juga sudah cukup aktif melakukan fungsi pengawasan di dalam COVID-19 oleh pemerintah. Ya biasalah, anggota dewan pasti akan menjawab itu semua. Nah, ada lagi Om tadi ya, Arteria. Bewok sebutin ada Arteria Dahlan juga bersikap atas kritik yang disampaikan Najwa Shihab. Menurut Arteria, banyak hal yang disampaikan Najwa cenderung tidak benar dan provokatif, kata dia. Itu kata ini. Jadi feedbacknya keras sekali itu Arteria. Dia pun meminta Najwa meminta maaf kepada anggota dewan. Saran saya secara pribadi selaku anggota Komisi 3, selaku anggota Badan Legislatif dan selaku Deputi Penerangan Umum Satgas, meminta Najwa minta maaf. Ngeri amat ya. Memang agak ngeri-ngeri sedap Om sekarang Om untuk mengkritik. Ya, kan di episode yang 3 itu kan saya pernah membahas dengan Mas Uub ya. Itu gagasan good governance Al-Ghazali. Di situ kan sebenarnya ada cara-cara yang baik gitu. Ya. Tapi kan kalau dikaitkan dengan era sekarang, ya tidak bisa menutup kemungkinan ada banyak cara gitu secara digital gitu. Ya mungkin ini mungkin masanya memang harus perlu banyak belajar baik publik dan penguasa. Gitu. Tapi biasanya memang kalau harus kritik dulu mereka baru bereaksi. Biasanya ya. Jadi tapi menurut saya sih ya yang apa sih ditanggapi, tapi menurut saya kalau harus minta maaf dan sebagainya kan ada hak jawab dan sebagainya, tinggal bisa saja. Betul. Ya kan. Toh kritik itu kan kadang-kadang bukan benci ya, tapi ya bentuk perhatian masyarakat sebenarnya. Ya kalau nggak salah kan perselisihan jurnalisme itu ada di Dewan Pers ya. Ya. Dan ini yang menarik Om, kasusnya itu kemudian melebar loh. Oh ya. Ke yang katanya adiknya Najwa Shihab atau siapa yang terlibat dalam salah satu vendor penyedia jasa untuk kartu prakerja. Oh, Itu katanya Najwa Shihab itu kan lo juga itulah bahasanya. Tapi soal informasi ini dari beberapa berita yang saya juga belum ada ini. Nah itu. Oke lah, itu Om ya. Oke. Jadi intinya itu yang lagi rame, dan satu lagi ini mungkin nggak rame tapi perlu saya sampaikan. Ini menarik Om, dan apa ini itu? Gokil sih, tapi bisa menjadi salah satu campaign untuk pakai masker. Ini terjadi ya berita di detik.com. Ya ini beritanya ketika patung-patung di dunia ikutan pakai masker. Ini keren banget bro, menurut saya ini nggak salah Bung Pesannya Aidil ini nih.
dapat pesannya ya, Ya, pesannya jadi dapat. anjuran menggunakan masker bisa dilakukan lewat media apa saja. Salah satunya dengan kampanye lewat patung. Ini keren banget. Pertama itu terjadi di dekat ini kawasan patung Eiffel. Jadi Oh, di Prancis, di Prancis ya. Patung-patung di lapangan Trocadero itu menggunakan masker. Wah, Oh, di Paris ya, ini Prancis ini. Wah, ini fotonya diambil tanggal 4 kemarin. oh. Ada keren banget sih. Ini di Prancis. Selain di Prancis itu ada lagi ini patung paling ikonik kali di Brasil, Om. Apa itu? Yang Yesus. patung Yesus. Oh, yang itu. Di Rio de Janeiro Ya. itu. Ya. Itu dipakai kan juga? Iya, tapi dia digital, Om. Keren banget. Nanti Oh. dibuka aja linknya ya. Hah? Ada patung-patung itu keren banget, pakai masker tapi dia pakai lampu digital. Oh. Keren banget itu. Ini patung keren banget. Kalau di yang suka nonton Subatsa itu, wah kelihatan itu. Ada salah satu pemain sepak bola yang katanya titisan dewa. Kemudian selain di Brasil ada di Uruguay. Ini patung Gaucho yang ikut pakai masker juga di lapangan Montevideo, Uruguay. Keren. Satu. Yang keempat ini patung masker di lapangan ini masih di Prancis, di patung lapangan Trocadero, Prancis juga sama. Kemudian ini patung di Chicago nih, Amerika Serikat. Chicago, ya. Ini patung Dorothy dan anjingnya, Ya, Toto. betul. Ini patung ini yang ada filmnya, Om. Judulnya Herico. Ini kisah nyata nih soal anjing yang sangat setia dengan majikannya. Kalau majikannya pergi, ini anjingnya selalu menunggu. Ini ada filmnya. Saya pernah nonton filmnya. Yeah. Filmnya sedih sih. Bukan rasa kemanusiaan, rasa kebinatangan berarti. Oke, patung ke-6 ini dari legenda kisah Adam Mickiewicz. Ini di Track of Polandia. Oh. Keren-keren ya, orang luar tuh kreatif ternyata. Kemudian patung di Skotlandia di kota Glasgow. Ini patung Duke of Wellington. Oh. Itu serempak atau gimana mereka? Kalau lihat bulannya sih, pengambilan gambarnya bulan 4 semua. Serempak berarti Serempak. ya. Nah, ini patung di kota Kobe, Jepang, Mhm. yaitu patung panda raksasa. Ini diambil dari Kyoto News. Saya nggak pernah ke Jepang, jadi nggak tahu ini di mana. Tapi nanti lihat tuh ya. Yang terakhir itu patung Seren di kota Warsama, Om. Kota Warsama ini negara mana ini? Kalau kita patung Polandia. Monas. Kalau kita patung Monas, kan di sana ada patung yang ini Nah, kan? itu tuh harusnya dipakai kan harusnya ya. Iya, itu Selamat yang datang, di Tugu ya. Pancoran itu kan. Oh, pancoran ada. Patung yang menunjuk selamat datang para kontingen yang menunjukkan arah ke laut. Iya. Mungkin bisa ikut ditiru. Harus. Karena di sana juga ada sih tulisan-tulisannya itu. Oh, pesan Pesan-pesan menggunakan masker untuk safety. Iya. Itu saja kali berita kita, Om. Yang 3, sekali lagi saya berduka cita atas musibah yang menimpa kawan-kawan kita di Cilegon. Yang kedua, untuk para sobat ambiar, Didi Kempot memang telah menjadi fana, tapi air matanya abadi. Sekian Om, dari saya Om. Thank you. Oke. Thank you Mas Ken. Terima kasih. Itu kopinya. Oh, iya. Pembacaan berita terkini. Kemudian yang live. Udah lumayan 1 2 3. Ada Mas Aji, Bung Ade, Aditya, Iski, Mbak Wiwit, Mbak Rizik, Mbak Dia, Pak Haji, Bang Roni Barot, juga Bung Aid. Oke, terima kasih yang sudah like. Tonton terus. Masuk ke segmen. Ada yang itu. Nanti beli tripod, Kang. Kalian mikrofon kecil yang bisa nyambung ke HP. Oh ya, siap. Siap, Kak Ade. Bade Kak Ade nu meser kumaha ya. Kak Ade. Oke. Ini adalah segmen yang ditunggu-tunggu, penampilan narasumber tunggal. Jadi episode keempat ini menarik sekali. Tema yang paling happening menurut saya, karena akan banyak informasi-informasi, akan banyak trik, tips, pesan. Oke, tidak akan lama-lama, saya akan panggilkan Pak Haji. Mangga,
inilah Bung Aristo. Kita akan tanya-tanya apa siapa beliau. Mangga Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Nah, Pak Haji ngopi apa Pak Haji? Alhamdulillah. Langsung dikasih kopi. Kalau di sini namanya kan majelis kopi, harus ngopi. Jadi sebagai kehormatan kopi harus kita cicip ya. Oh iya harus. Ini Baduy kopi. Baduy kopi. Kopi Baduy. Namanya udah tenar banget. Ya. Dan kita berkewajiban, saya bersama kedai kopi Om Beo berkewajiban. Luar biasa. Oh gitu. The real kopi. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi Damang Pak Haji. Alhamdulillah. Nah ini saya mau tanya-tanya dulu nih. Pak Haji itu dari mana asalnya dan bagaimana sampai nyampe di Banten? Karena saya pun baru bertatap muka dengan ini 2 kali dengan Pak Haji. Kalau di sosmed, wow, udah sering lah ya. Dan karena saya ketertarikan itu beliau kayak ada punya chemistry tersendiri gitu. Makanya saya tarik beliau ke sini sambil mengangkat acara majelis kopi. Nah, mangga Pak Haji diperkenalkan. Iya, saya asli Banten. Oh, Hanya di Rangkas Bitung itu sampai kelas 3 SMP. oh, Karena Babe ini serdadu, keliling kan. keliling ini SMA-nya di Sukabumi, oh, saya suka bumi. SMA Mardiwana. Oh, Mariwana, ya, ya. Boleh gondrong, boleh pakai jeans. Oh gitu. Sabtu, Jumat. Oh, pantesan sampai sekarang beliau itu. Jadi dibentuknya dari awal. Oh. Seperti itu. Kemudian lulus SMA Jakarta lah biasa. Hmm. Jadi komunitas tim kita di Hmm. situ, explore lah Ya. segala jenis kegiatan kesenian dan sebagainya kan. Hmm. Pusat kita diskusi dan pusat nongkrong yang Oh, paling gitu. asik. Hmm. Gitu. Oke. Saya dapat bocoran latar belakang Pak Haji, kalau saya nyebutnya Pak Haji. Satu, penulis skenario film. Yang kedua, sutradara film dokumenter. Yang ketiga, penulis konten iklan layanan masyarakat. Yang keempat, yang keren nih, perancang atau pelaku community development atau Komdev. Jadi pemberdaya masyarakat. Pak Haji, ini banyak banget ini latar belakangnya. Ngeri banget. Bisa ceritakan? Ya, sebenarnya kalau pekerjaan mayor basic memang penulis ya, penulis Oh. skenario. Kemudian cuman untuk nulis itu kan media film itu kan banyak ya. Dari mulai layar lebar, film televisi, film-film iklan, iklan layanan masyarakat, Ya, pesan-pesan pemerintah, atau memang film-film indie. Hmm. Artinya hal-hal yang berbau audiovisual berupa pesan disampaikan secara terstruktur dalam durasi tertentu dengan pesan tertentu, itu boleh kita masuk kepada kelompok film. Artinya pekerjaan mayor di film komersial layar lebar terakhir si Pali 182 kan horor kebetulan. Gitu. Nah, dari 2008 lebih banyak kita memang di community development. Artinya kita masuk ke sosialisasi di beberapa kementerian, baik pesan-pesan sosialisasi yang kita kemas seperti Desa Siaga, itu punya Kementerian Kesehatan, pesan-pesan bagaimana hidup sehat disampaikan secara dramatik lah dalam cerita sehingga tidak berasa pesan. Kemudian beberapa program-program pemerintah seperti ketahanan pangan dengan Badan Ketahanan Pangan Pertanian. Artinya bagaimana Badan Ketahanan Pangan ini dengan punya teknologi pangan ya, kita combine merubah sebuah kebiasaan masyarakat. Satu contoh di saudara kita di ujung sana kan tingkat pembangunan yang paling susah itu adalah di pulau-pulau terpencil. Kayak di Maluku Utara tuh di kampungnya John Kay itu kan, pulau kecil kan di situ. Secara tradisional yang hanya bisa tumbuh di sana singkong racu.
Ush. Itu jadi makanan utama karena nggak ada sumber lain awal dulu. Tapi diolah nggak beracun nanti itu. Secara tradisional awal dimasukin di sebuah karung terigu, dibuang airnya dengan seadanya. Air itu kan berupa racun ya. Kemudian ampasnya itulah yang jadi bisa makanan dimakan. utama. Gitu. Kemudian dengan munculnya teknologi pangan, Ya. BKP, kita membantu membuat pemberdayaan masyarakat. Bagaimana teknologi pangan yang BKP punya dengan disiplin ilmu kita itu kita profiling sedemikian rupa, merubah dari kebiasaan A ke kebiasaan B kan. Pendampingan kualitas mutu, dibantuin marketingnya, dibantuin kemasannya, sehingga muncullah sebuah produk. Mungkin kalau ke daerah sana ada namanya embal, gitu kan, keripik, yang nggak sah kita kalau nggak ke sana itu kalau nggak beli. Kemudian bergulir, makanan itu kan menjadi populis, menjadi oleh-oleh. Itu artinya kita meningkatkan pemberdayaan ekonomi. Artinya merubah satu kondisi ke kondisi berikutnya. Memang di samping perlu teknologi juga perlu bantuan yang komprehensif ya, sosialisasi. Kejadiannya kembali kita profiling dalam film pendek. Gitu. 5 menit, 10 menit, kita translate ke bahasa Inggris, kita campaign ke beberapa community ataupun NGO di luar, government di luar, sehingga menimbulkan feedback, simpati, supporting dan sebagainya. Sehingga kayak seperti di sana itu yang tadinya tidak ada jembatan, sekarang ada jembatan antar pulau. Menurut Pak Haji itu visualisasi atau film dokumenter untuk memberikan pesan pada suatu wilayah itu penting. Penting. Artinya gini, seperti Banten punya cerita apa? Kan ketika kita lisan ceritakan ya cukup menarik, tapi ketika kita kemas 5 menit, 10 menit, kenapa orang Banten senangnya golok, ikonnya kalau golok, kita bercerita. Ada yang lain nggak dari sisi lain? Nah ini artinya pendalaman kita terhadap sebuah persoalan diceritakan secara sistematik, terstruktur. Gitu. Kan itu kan nggak mudah, Pak Haji. Ya memang Harus ada tahapan gitu. Ada disiplin ilmu. Nah ini yang paling menarik. Kenapa saya memilih jalur penulis skenario? Karena dari nulis itu kan kita memframe sebuah kejadian yang memang kalau diceritakan bisa semalaman. Tapi kan menulis skenario itu kan nggak sama dengan menulis seperti itu ya? Ya, artinya kalau teman-teman penulis novel itu kan membuat sebuah fantasi. Beda itu beda ya? Beda. Kalau di skenario itu menceritakan secara struktur. Dengan bukti empiris. Betul, sebuah kejadian. Seumpama kita nomerin. Pertama, saya keluar dari rumah sampai ke kedai kopi Om Bewok bisa menjadi satu film pendek. Oh gitu? Bisa. Tapi memang ada beberapa yang ditambahkan, didramatisir lah. Gitu. Seumpama begini, adegan pertamanya bisa saja saya buka ketika saya membuka pintu mobil, tapi ternyata nggak bisa terbuka. Nah, itu bisa jadi cerita itu? Satu cerita. Gitu. Nanti tarik benang merahnya, ada lagi di jalan, ada kesulitan lain. Seumpama kita pepetan dengan lain, hampir berantem. Oke? Hampir nggak jadi. Atau kejadian lainnya, mobil mogok. Menarik sekali kan? Artinya sebuah kejadian yang biasa sebenarnya. Tapi kita di dikemas film gitu. ini strukturnya bisa kita acak-acak. Saya bisa aja buka langsung tengah jalan. Adegan pertama di jalan tiba-tiba habis lampu merah mobil saya mati. Timbul kan persoalan. Persoalan itu kan drama. Kehidupan ini kan persoalan. Drama. Makanya maker terkenal kan Martin Scorsese kan? Iya. Bilang bahwa film ini adalah dialog dan doa yang terus-menerus dibikin sama si pembuat film tentang sebuah kehidupan. Menarik ini. Artinya Pak Haji, ya memang pakarnya ya. Maksudnya gini,
pengemasan film dokumenter itu nggak sembarangan ternyata. Dan ini perlu teknik-teknik dan ilmu-ilmu yang tadi disiplin ilmu yang baru saja disentil sedikit, saya sudah amazing gitu. Lagi Pak Haji, terus menulis, kemudian mensutradarai. Nah ini gimana itu bisa sampai seperti itu? Apakah memang tidak cukup hanya menulis, tapi memang harus juga menyutradarai? Itu gimana ceritanya Pak Haji? Kalau di dokumenter Ya. hampir rata-rata memang dia yang nulis, Oh. dia memvisualkan karena dia yang punya fantasi. Oh, tidak boleh itu ya? Bisa juga dikasihkan ke orang lain, tapi Cuma dengan nggak hasilnya mungkin ya? treatment director yang ketat. Artinya Oh, bila perlu kita mendampingi. tetap nggak bisa dilepas kalau begitu. Bisa saja dilepas, tapi harus terjadi diskusi yang intens gitu. Kalau film Tapi idealnya memang harus menyutradarai gitu kan, sekaligus. rata-rata memang kalau dokumenter memang si penulis itu sendiri yang memvisualkan. Seperti yang saya alami sendiri kan. Kalau film-film bioskop, atau film TV, memang kita hanya tugas membuat skenario. Dari skenario itu ibaratnya padanannya kayak gambar arsitek lah, Oh, kayak gambar arsitek. gila, Biar rumit banget. penulis Rumit banget. dikasih kepada saudara Hah? si insinyur sivilnya. Bagaimana membangun struktur drama dari hayalannya si penulis. Nggak bisa main-main teman-teman. Apa yang dijelaskan oleh Pak Haji, benar-benar nggak bisa main-main. Kita nggak bisa asal seret itu nggak bisa ternyata. Lanjut, ini yang paling menarik bagi saya. Ada penulis konten iklan, kemudian nah ini yang keren nih, perancang atau pelaku community development. Gimana caranya Pak Haji sampai bisa melompat jauh seperti itu? Ataukah memang ada benang merah? Awalnya memang di dalam menggali konten-konten dokumenter kita memang larut dengan persoalan itu. Kita masuk seperti tadi saya cerita di ujung Maluku Utara sana ada masyarakat yang seperti itu. Kita kan masuk menyelami, kita explore. Mungkin syutingnya hanya cukup beberapa hari, tapi kita explore-nya agak cukup panjang dan mendalam. Apa persoalan sehingga ketemu apa sih yang mau kita ceritakan gitu. Yang dilakukan teman-teman dari ketahanan pangan untuk bisa membangkitkan sebuah kegiatan kemampuan ekonomi baru di daerah itu, atau merubah satu budaya yang notabene seperti mungkin ini ada beberapa kita sedang merancang kan kayak di NTT itu ada perburuan ikan paus. Iya, betul. Ini mohon maaf kepada teman-teman di NTT. Lambeta ya. Artinya bulan Mei sampai bulan 11 itu kan ada perburuan. Itu mungkin ini ya, budaya kali ya? Apa gimana? Ada. Sementara ini masyarakat menganggap itu anugerah. Oh. Karena ikannya diburu, mungkin bisa dicari di banyak konten YouTube itu. Kemudian dibagi-bagikan kepada musim berkah. Keluarga yang tidak mampu apa semua dikasih. Itu memang anugerah Tuhan. Yang memang harus dimanfaatkan, diburu, ditangkap, dibagi-bagi kan seperti itu. Sementara sisi lain kan paus itu sudah termasuk kepada binatang yang dilindungi. Nah, artinya bagaimana mengurangi bahwa ini, memberikan kesadaran bahwa ini adalah bisa dikurangi lah kadarnya. Tapi kan sisi lain masyarakat juga harus dikasih penguatan ekonomi. Iya. Seperti apa kan? Nah inilah perannya pemerintah, NGO menjaga sinergi ya, harus iya, ada. sinergi. Menarik. Satu contoh yang kita terjadi sekarang di Cilegon ya, kita sama-sama yang tahu. Turut prihatin pada Iya. saudara yang di Cilegon bahwa penggundulan bukit itu ya, maksudnya bukit itu ya? eksploitasi kuari apa batu apa semua itu kan sehingga menjadi gundul dari ke bawah. Susah langsung bisa dirubah karena masyarakat mati pencarian kan. Gitu. Kalau memang langsung ditutup, berarti kan harus ada desain lain bagaimana menjaga keseimbangan ini. Nah, artinya ini tantangan ke para filmmaker yang di Banten, bagaimana ini ceritakanlah 5 menit, 10 menit kan bisa pakai dengan handphone. Handphone cukup
ceritakan. Artinya biar ada sisi lain, biar ada cerita lain yang memang murni dari sisi, oh alamnya rusak, tapi kalau mau diselamatkan sudah kadung ini mata pencarian buat masyarakat sekitar. Ada sosial problem kan di situ. Betul. Si filmmakernya harus jeli, harus masuk ke dalam persoalan itu. Dengan kemampuan dia bercerita, tuangkan di dalam bentuk skenario, 5 menit, divisualkan, 2-3 orang itu, kemudian bercerita dengan enak. 5 menit itu, oh ada persoalan. Pak Wali bisa lihat, Gubernur bisa lihat, Presiden bisa lihat, oh ini persoalannya. Jadi masyarakat nggak langsung nyalahin pemerintahnya, Ya. iya kan? Sepakat. Pemerintah juga tidak langsung yang protes itu dianggap nyinyir. Nah, ini artinya saling melengkapi seperti ini. Ini fungsinya. Pada saatnya nanti kalau memang semua berjiwa seperti itu kan jurnalisme kota ya, Oh. citizen journalism ini terbentuk. Oh. Hampir semua orang jadi filmmaker sebenarnya dengan dia punya handphone. Tetapi dengan tadi ya, dengan punya pesan-pesan yang maksudnya ya pesan yang tadi tidak hanya nyinyir gitu maksudnya kan? Iya, iya membangun. Iya, iya. Seumpama di Serang ini katanya sudah banyak begal. Oke, sebelum terjadi seperti itu, pra begal itu kan seperti apa? Kan dia bisa bercerita. Bisa bercerita 5 menit dengan video, dengan persoalan yang terstruktur lah. Iya, iya. 5-10 menit enak dilihat. Satu sisi di YouTube pun kalau enak dilihat dan human interestnya tinggi, dikunjungin orang banyak. Oh iya, iya. Itu juga sumber potensi kan? Betul. Sisi lain membantu informasi publik. Belum nanti kalau kita sudah terbentuk jadi smart city, Ah, semua produk audiovisual ini kan pasti naik. betul. Sepakat itu. Nah, jadi Bung Aristo ini atau Pak Haji saya menyebutnya adalah tadi sudah saya gambarkan profilnya. Sangat menarik. Saya ingin bertanya lagi sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya. Itu kalau 5 menit dengan 10 menit analisisnya beda. Analisis problem, kemudian waktu yang dibutuhkan sampai membuat 5 menit durasi dan 10 menit durasi itu misalnya kalau yang 5 menit 1 bulan, yang 10 menit 2 bulan, itu gimana? Ada begitu perbedaan atau memang? Ya inilah kepiawaian seseorang bercerita, directing dia menangkap sebuah persoalan. Oh gitu. Kalau bisa disampaikan dengan 5 menit, ya sampaikan 5 menit, 2 menit, 2 menit, tapi menarik kontennya itu. Oh iya. Sehingga orang melihat tidak boring. Bayangkan kalau kita ngelihat 10 menit, 7 menit ke atas saja udah boring sebuah konten kan. Iya. Dekat hati lah. Dia akan pindah channel. Apaan nih? Mau ngomong apaan? Tapi dengan 5 menit dengan bahasa yang enak, Iya. gambar yang stabil, Iya. ditambah kemampuan dia menarasikan kejadian itu dengan baik, ya orang pasti tonton. Nah, ini yang paling menarik bagian teknis ini paling. Artinya begini. Pak Haji mungkin punya kiat-kiat itu dalam membuat satu konten dalam kalau tidak mau disebut film, ya contohlah shoot by journalism, citizen journalism. Itu apa yang mesti diperhatikan gitu, Pak Haji? Kekuatan pesan. Oh. Saya sama Bung Aib pasti beda menilai Om Bewok. Oh gitu. Pasti beda. Itu yang disebut sudut bercerita, angle kan? Angle sudut. Iya kan? Melihat persoalan. Kembali tadi, dari mana kita mau melihat persoalan itu? Gitu loh. Semakin dia agak nggak biasa bercerita, misalkan begini, ilustrasi. Kenapa Pak Rendra ini pelihara bewok? Dia pasti ceritanya lain sama saya. Menarik mana kan gitu. Nah itu. Terus kemudian menilai tadi banjir. Saya walaupun bukan jurnalis kota lah atau masyarakat biasa, ketika nurani saya bilang, aduh kasihan,
orang dengan sekian ratus sampai hari ini hari kedua ya, masih belum selesai tuh urusan lumpur di bawah. Nah, dia tertarik, dia ambil handphonenya, dia bercerita, dia bikin shot-shot yang menarik dari mulai air bah datang apa semua itu udah menjadi sebuah dokumenter. Masukkanlah narasinya dia, atau mau live juga bisa. Artinya kalau dia sedikit punya kemampuan teknis bercerita dan mengambil gambar yang rasanya udah enak, artinya nggak perlu banyak bergerak, dengan stabil aja, toh semua terekam. Itu namanya frame kan, framing. Coba kita lihat film-film dokumenter yang menarik ya, kamera nggak terlalu banyak Hollywood. Nah, maksudnya itu juga kan jadi satu ilmu teknik sendiri kan, tidak boleh ini kan? Karena dia harus mengendalikan peristiwa. Kameranya dia itu, jangan serakah pengen kesini pengen kesono. Akhirnya nggak fokus. Angle tadi yang perlu diperhatikan. Nah, sudut pandang dia yang melahirkan telling story sendiri, bercerita. Dia mau fokus di air datang. Fokus aja air datang, tapi dia cukup 2-3 menit, 2-3 detik ya, 3 tile gitu. Selesai, dia pelan-pelan lari ke sini. Oh, ada mobil yang udah mulai tergusur. Kan enak ya, dibandingkan gambar sini. Nah, ini kan pengendalian dari dia. Dia mendrive kejadian. Oh gitu. Luar biasa ilmu ini. Itu, jadi memang pengendalian diri kembali. Kayak orang bawa mobil, sekarang banyak kejadian, mobil spot di mana-mana, camping. Karena emosional tadi ya. Mobil yang membawa dia. Bukan dia yang bawa mobil. Padahal filosofinya harus supir yang bawa mobil. Tapi mobil sport, ya. Saya punya uang 15 miliar nih, saya beli. Tapi begitu saya pakai, ini musim jalan tol lowong kemarin berapa hari yang minta ya. Dia nggak ngerti, dia dibawa mobil. Bukan dia yang bawa mobil. Bukan mobil membawa dia gitu. Harusnya dia membawa mobil. Ngerasa nggak kalau kita setir itu dalam 120? Iya, kalau emosi udah kita punya titik kendali di kita ya. Oke? Nah, kalau kita sudah 160 ke atas kan kita kayak di bawah mobil. Iya, betul. Begitu ada satu yang kagok nih, Liar. pasti pabaliut. Pabaliut. Begitu juga kamera. Terus ambil handphone, ada sebuah peristiwa. Ambil handphone. Kita poin sih. Kemana momen bergerak diikuti dengan tenang. Dia bisa mengendalikan diri lagi, kasih narasi. Oh, itu sepertinya akan terjadi sebuah penjamretan. Dia nalurinya sudah melihat seperti itu. Kemarin yang viral itu kan, yang perampokan di jalan. Betul. Nah, kenapa kamera harus kesini dulu kan? Itu nggak poin tuh. Padahal golden time dia di sana. Dia sudah mencurigai nih, orang ini mencurigai. Iya. Tapi dia nggak tahu mau ngapain. Tapi 90% ini mau melakukan sesuatu. Nah, kalau saja kamera dia terpantang di sana, kemudian dia membahasakan, nah, itu orang mau ngapain ya? Kelihatannya mencurigakan. Kan sudah enak kan didengar. Gitu. Iya kan? Datang, kejadian, lari kemana, dia dengan pelannya itu. Teknik dia bercerita, teknik dia menggerakkan Kamera. penangkapan gambar. Itu memang ada sekolah sih. Nah, itu maksudnya. Nggak, artinya memang ini saya kenapa sangat tertarik mengundang Pak Haji atau beliau ini, ya itu tadi akan banyak ilmu-ilmu kan, dan itu terbukti. Sekarang saya masuk ke tema di tagline, di layer. Film sebagai etalase Banten. Wow, ini temanya beliau ini yang pilih, bukan saya. Beliau yang pilih. Nah, saya ingin bertanya lebih dalam. Apa proses kreatif Pak Haji terhadap film yang ingin mengangkat Banten? Gimana Pak Haji? Sebenarnya hampir semua daerah itu harus menjadi duta terhadap daerahnya itu sendiri. Bagaimana ya istilahnya baru saja kita ditinggalkan sama maestro kita. Yeah. Semoga di lapangan jalannya delot kita kan. Pasti kenal ini. Iya. Ada beberapa tapi kerjasama belum ya, cuman memang bersinggungan lah.
Artinya dia konsisten sekian puluh tahun sampai top karir awal 90-an, kemudian berhenti lagi, masuk lagi dengan era seperti ada pesan terakhir, dia masih konsisten dengan ketika ditanya ngapain sih bahasa Jawa terus liriknya kayak orang ngerti aja semuanya. Saya harus jadi duta orang Jawa dengan kemampuan saya bikin lagu. Wow. Nah, itu kan duta budaya daerah. Orang Banten harusnya lebih paham tadi kenapa terjadi banjir, kenapa terjadi kriminalitas, kenapa terjadi bacok-bacokan itu adanya di Jakarta tawuran, tidak di Banten. Nah ini unik. Iya. Orang Banten tuh kalau berantem berdua janjian malah cari kebun kosong sama-sama bawa golok tuh gentle fight. Itu Banten. Itu Banten. Tapi tawuran kan hampir jarang, coba kita perhatikan. Iya. Nah ini perilaku kan budaya gitu. Budaya. Nah artinya ini sudah menjadi sebuah cerita. Kenapa orang Banten memilih? Kalau kita ngelihat di Manggarai tambak itu sama seberangnya itu Guntur kan hampir tiap hari. Dan terjadi sampai sekarang. Maaf saudara-saudaraku yang ada di tambak dan Manggarai. Tapi kita nggak ada, nyaris nggak ada tawuran. Adakah berita tawuran di Serang? Nggak ada. Karena kita masih keluarganya kuat. Kalau udah masalah selesaikan secara cowboy kan, cari kebun kosong berdua, satu mati, satu masuk penjara. Itu jadi cerita sendiri. Nah, artinya sebuah persoalan yang terjadi itu dari budaya, ekonomi, kebiasaan, kuliner itu kalau masyarakatnya sudah terbentuk sebagai masyarakat penyaji sebuah informasi yang menarik, sedikit aja ada ya mungkin nanti kita berharap kayak Majelis Kopi ini mengadakan lomba bikin film pendek. Wah, hadiahnya umroh. Wow. Atau kebun kopi atau kopi sekian kilo. Ini atau ngopi gratis. Ini kayaknya ide Pak Haji. Harus kita sambut ini. Ini proses edukasi yang bagus. Pada akhirnya kita akan menuju masyarakat informatif. Bagaimana memberikan informasi itu. Tapi kan mempersiapkan itu kalau tidak salah saya pernah ngobrol 2-3 hari yang lalu tuh malam-malam di sini dengan Pak Haji. Harus ada film school itu. Bener nggak Pak Haji? Film school wajib itu nggak? Ada, tetapi kan artinya beberapa teman-teman yang memang berbasic sekolah film atau dia memang berprofesi di film kan bisa kita hadirkan menjadi trainer. Kemudian anggaplah kita punya filmmaker militan 10, 20, 50. Nah, TOT kan, training of trainer kan. Kepada generasi berikutnya, kepada teman-temannya. Artinya positif banget ketika kemampuan mereka persoalannya kan semua orang ini memegang handphone, memegang kamera. Bagaimana itu ada nilai lebih dari yang pakai. Yaitu pada akhirnya kita menuju masyarakat ya jurnalis. Saya mau tanya yang paling terpenting. Apakah dari profiling Pak Haji itu sudah masuk nggak dengan sinergitas? Mungkin kalau saya lihat tuh kan cocoknya tuh di Disbudpar ini, kalau tidak salah ya Disbudpar baik provinsi atau kota sudah ada sinergi itu untuk membuat profiling Banten, profiling apa ya, kuliner atau wisata atau apa yang dibuat secara, kan tadi di NTT sudah, apakah di Banten Pak Haji sudah beberapa mulai? waktu lalu pas periodenya Pak Wali yang sekarang ini, Pak Samsudin kan, saya ikut memsupervisi untuk spot-spot destinasi wisata. Iya. Itu nanti kalau memang beberapa waktu kemudian datang, ya itulah awal, karena itu yang paling gampang kan. Berapa destinasi wisata yang ada di Kota Serang, iya kan? Kemudian ada yang memang sudah terjadi karena sudah gift pemberian dari alam, Betul. Nah,
Ada yang di-create sendiri? Ada juga yang di-create sendiri, beberapa kampung kreatif. Oh. Iya kan? Nah, itu kan nanti bisa kita lihat nanti di Itu bisa dijadi project kah? Project film dokumenter begitu kan untuk profiling kota betul. kan? Destinasi Iya. destinasi wisata Kota Serang. Sudah atau belum? Sudah. Wow, sudah ternyata. Sudah, Oh. itu sudah ada. Pemkot sudah punya, tapi Oh. saya lihat memang belum ditayangkan. Entah itu buat di Videotron atau di mana. Itu Pak Haji terlibat? Saya ikut mensupervisi itu. Keren. Artinya di sini itu banyak anak-anak muda yang memang punya potensi bagus. Artinya dengan sedikit, kan pertama suka dulu ya. Oh iya, Kalau jelas, suka, jelas. kasih dasar-dasar sedikit, dia bisa. Iya. Sudah kita bantu operate kameranya, kita bantu bikin skripnya kan. Mereka terlibat di sana kan. Sebagai volunteer yang dapat honor kan. Gitu. Itu. Saya sangat tertarik dan apa ya? Punten ini setuju artinya masuk Pak Haji ini masuk untuk bersinergi dengan pemerintah untuk membangun satu budaya baru, apalagi memperkenalkan, kan kalau di koran tuh ada advertorial ya. Kalau ini kan secara visual gitu, secara visual artinya lebih ngena gitu, apalagi di zaman digital begini memang saya kira perlu. Jadi saya ingin, karena saya sudah take Pemprov dan Pemkot, terutama Pemprov, saya pikir Pak Haji cukup nih untuk dijadikan sinergitas, bahwa apalagi kalau spot lingkup Banten kan banyak kan Pak Haji ya, bisa kabupaten kota ya, dan saya memang belum pernah melihat hasil yang gimana gitu. Kalau film dokumenter kan, kalau saya melihatnya gini, kayak di Watchdog File gitu loh. Kalau film dokumenter itu kan harusnya seperti itu ya Pak Haji ya? Iya, kayak National Geographic. Nah gitu ya, gitu ya. Iya. Menarik. Gimana ya? Ada mau video call? Siapa? Kita tunggu. Sambil menunggu video call, Pak Haji, tahun berapa karya film dokumenter dimulai? Dan yang berkesan tuh yang mana gitu? Saya Silakan. Ini ada Bung Darwin Mahesa. Selamat malam, Bung. Halo. Dulu pernah di sini kan dengan bim.co ya, kalau nggak salah syuting di sini. Ya? Oke. Mau ada pertanyaan dengan narasumber, silakan. Ini, Bunga. yang Pak Haji. harusnya ke Darwin. Halo. Baik. Sibuk apa nih, Bang? Biasa, masih sibuk nulis aja. Kalau syuting kan lagi nggak boleh. Iya. Oke. Mau nanya ini sih, Bang, menurut Abang gimana sih film perkembangan film yang ada di Indonesia, apalagi terjadinya COVID-19 ini? Ya kalau secara industri ya mungkin hampir seluruh dunia ya, kita boleh dibilang shutdown sih enggak ya, tapi memang tiarap semua kan. Siapa yang mau datang ke bioskop? Artinya semua depending. Yang siap terjun buka layar di bioskop pun pasti tertahan dulu. Cuman kita yakinkan aja pasca COVID ini, apalagi penulis nih, pasti bakal banyak nolak job. Filmmaker ini udah pasti, terutama bukan karena saya menulis ya, pesanan untuk stok berikutnya pasti akan antri. Iya. Cuma kan kondisinya kan banyak banget nih, Bang, ya, kayak orang film, terus juga orang pegiat-pegiat ekonomi kreatif yang mereka itu terdampak karena adanya COVID-19 ini gitu, Bang. Nah, solusinya memang harusnya sih pemerintah ini membantu kita nih pekerja film terus pegiat kreatif. Menurut Abang itu gimana, Pak? Awal-awal terjadi memang begitu diberlakukan PSBB ya, beberapa teman-teman yang masih syuting itu memang dilakukan ya boleh dibilang tanda kutip sweeping lah ya, dirumahkan. Kemudian beberapa hari kemudian kan kebijakan itu saya lihat ditinjau kembali, boleh syuting tapi di studio dengan protokol tertentu, iya kan? Bahkan hari ini untuk besok mobilisasi pun, artinya PSBB itu udah diperlonggar lagi
saya ngelihat beberapa teman-teman sudah mulai bikin pointer-pointer syuting seperti apa. Terutama, nih maaf nih, kayak saya mau besok syuting dokumenter ke daerah Anu. Dengan adanya izin tertulis dari kementerian atau apa instansi tertentu sudah boleh. Gitu loh. Ini tantangan nih, saya boleh ganti nanya nih sama Bro Darwin nih, yang kebetulan kemarin sudah mengenyam pendidikan extension ya, film ya di New Zealand ya. Iya. Nah ini harusnya saya berharap malam ini hadir menularkan lah keilmuan filmnya. Saya, Om Bewok dan beberapa teman lain berharap Banten lari kencang bahwa anak-anak mudanya yang hampir semua sekarang sudah pegang handphone, pegang kamera, itu menjadi maker untuk dirinya sendiri. Sehingga ketika dia menyampaikan pesannya baik pun itu bisa menjadi lebih efisien dan lebih enak gitu. Pelatihan-pelatihan, tutorial seperti apa, atau lomba-lomba sering diadakan. Jadi saya sih berharapnya pemerintah yang melakukan itu. Tetapi kita namanya juga, terutama Wong Serang nih, Serang Madani. Madani kan mandiri. Ya kita bergerak aja gitu. Begitu Ya, bro. Ya, sebenarnya kalau di Banten sendiri emang komunitas film itu udah mulai makin jamur gitu ya Bang ya. Kayak contohnya anak-anak sekolah yang memang dia tuh udah sering bikin film. Apalagi kan sekarang itu kayak media YouTube, Instagram, itu kan memang dia udah banyak banget sih yang harus produksi, bikin film gitu. Apalagi teman-teman sekarang ini, wah kalau kita lihat YouTube itu penghasilannya katanya lagi luar biasa banget nih. Mereka jadi semakin tantang dan tertarik untuk produksi video gitu kan. Jadi kayaknya kita juga udah penting nih gitu untuk sosialisasi hal itu gitu. Oke, kalau memang medianya sudah populis ya. Cuman maksud saya bagaimana mereka entah itu jadi YouTuber, entah itu jadi filmmaker, bertanggung jawab terhadap kontennya. Jangan sampai karena tidak ada mungkin arahan dari seniornya atau lingkungannya, seperti beberapa lalu kan terjadi dengan tidak bertanggung jawab ngeprank orang. Dan ini menimbulkan konflik sosial. Nah, ini fungsinya kita memang kumpul komunitas itu. Ada semacam sering banyak silaturahmi lah. Kan mungkin kalau di Jakarta ya, di Bandung, Jogja itu kan mereka ada komunitas-komunitas yang bersinergi. Nah, ini kita berharap nih ada satu tempat nih di sini. Oke lah kita mulai. Artinya moralitas kita kalau hadir di sana pesannya positif. Nggak namparin orang, apalagi ngeprank yang asusila gitu. Oh, itu loh maksudnya. Jadi di luar teknis film, pesan moralnya seperti itu. Iya, pasti Bang. Terus Bang Laris, apa nih rencana ke depan setelah COVID-19 ini Bang? Saya ada beberapa persiapan iklan ya, terus pesan iklan layanan masyarakat juga dari kementerian, sama ada selama COVID ini ada 2 skenario sudah ditulis. Mudah-mudahan ketemu pasarnya dan ketemu produsernya. Di sebelah kita ini kan produser ini. Iya. Om Bewok bantu kok. Siap. Kita bantu doa. Sponsornya ya. Siap, insya Allah doanya. Oke, masih ada lagi? Bung Darwin Mahesa? Ya. Pokoknya beres lah tuh. Udah lama nggak ketemu beliau soalnya. Oh iya, harusnya datang nih. Ketemu langsung kolaborasi. Ada 2 skenario bagus, saya kasih ke saudara muda ini. Mantap. Pengen tahu sebelum ke sana, dan sekarang katanya S2 ya di IKJ ya? DKJ Bang. Ngambil apa? Film penciptaan ini. Film. Oh siap. Nah, sekarang kan berarti kan ilmunya udah nambah terus.
dari New Zealand dibekali, dari Taman Ismail Marzuki juga dibekali komunitas ya. Nah, ketemu langsung kolaborasi. Biar beliau ini yang tugasnya funding kita. Ya, sukses Darwin ya. Thank you. Thank you. Ya. Siap. Ya. Ya, itu video call dari Bung Darwin Mahesa, itu pegiat sutradara muda asal kota Serang ya, Pak Haji? Cilegon. Cilegon, maaf, asal Cilegon, dan itu memang satu kebanggaan buat kita. Jadi teman-teman kalau yang belum kenal, nanti mungkin ada akun Facebooknya kali ya, Ip ya? Darwin Mahesa. Nah itu beliau adalah filmmaker muda asal Banten, asal kota Cilegon, yang punya ilmu yang lumayan juga. Awalnya otodidak juga karena kesenangan aja. Wow. Kalau nggak salah sekolahnya S1-nya ekonomi kalau nggak salah. Tuh kan artinya filmmaker ini bisa jadi satu tujuan kreativitas ya Pak Haji ya. Apalagi tadi seperti kata Pak Haji bilang bahwa bahwa handphone yang kita pegang itu sebenarnya salah satu media untuk kita bisa bercerita, untuk kita bisa menjadi filmmaker yang baik. Tapi memang harus ada istilahnya disiplin ilmu yang benar gitu. Jangan sampai kita membuat aksi-aksi provokatif seperti tadi. Ada prank segala macam, itu kan memang kalau saya melihatnya gini Pak Haji, sosmed ini memang ada dua sisi mata uang. Ketika kita mengambil sisi yang positif, akan selalu ada mungkin ya yang negatif-negatifnya gitu. Nah, untuk karya yang berkesan bagi Pak Haji, film dokumenter yang mana itu? Yang saya buat apa ya? Iya, yang dibuat lah. Itu kita pernah sama-sama di Live for All Foundation. Waktu itu kita membuat Lautan Wahyu dengan Gusmus. Oh iya betul. Almarhum Gus Dur. Produsernya itu Holland Taylor, kebetulan orang Amerika yang memang dia punya foundation Live for All. Dengan Mbak Yeni, dengan Gus Dur waktu itu kan. Kita sama-sama meng-create Lautan Wahyu. Gusmus ya, bahwa pesan perdamaian yang disampaikan, kita tidak bicara dari sisi di dalamnya itu nilainya memang nilai-nilai bagaimana kita hidup berdampingan secara damai. Dan film itu di campaign kan, ada beberapa judul episode kan, mengambil tematik seperti hubungan masyarakat dengan negara, gitu kan. Hubungan masyarakat dengan pemerintahan. Tapi dari kajian budaya, dari kajian agama masing-masing. Film itu kan menjadi campaign kan di PBB, di Uni Eropa dan di beberapa komunitas-komunitas lain. Kemudian terakhir itu waktu climate change tahun 2000, saya lupa tahunnya 12, itu di Copenhagen itu kan. Kita membuat satu gerakan. Saya bersama teman-teman itu membuat satu komunitas sahabat alam. Sahabat alam itu off air-nya mengajak siswa-siswa, terutama siswa-siswa di Wiyata ya, yang memang empati terhadap lingkungannya terus dibina. Kita latih mereka membuat film-film pendek, datang ke lokasi, ke pantai melakukan clean beach, bersih lingkungan. Filmnya dikirim ke Korea. Kemudian penanaman bakau. Kita bikin lagi, kirim untuk climate change gitu kan, di Copenhagen. Tapi ada satu kesan yang mendalam saya, peraih Kalpataru zamannya presidennya Ibu Megawati itu di Pulau Bawean. Iya. Artinya dia dianggap gila
gitu loh. Karena hampir setengah pulau dia tanami sendiri. Dia titipkan anak istrinya ke toko kampung. Saya nitip anak istri saya. Mau kemana? Saya mau tanam bakau. Gila ya. Tapi ternyata memang beliau setelah saya intip terus, saya intil, ada keunikan-keunikan. Dia bisa memanggil ikan-ikan tuh hanya dengan jentikan tangan. Dikasih makan sama dia, dilepas lagi ke alam bebas. Dari waktu ke waktu, hampir sekitar 20 tahun ya dia. Dan alhamdulillah tuh, pesisir di Pulau Bawean itu tertanam sendiri. Dan akhirnya dibantu juga. Itulah peraih Kalpataru. Yang mana Ibu Mega berarti tahun 2003 ya, 2003-2002. Nah, itu saya tertarik. Artinya kecintaan dia terhadap lingkungan, dia implementasikan, dia nggak ngomongin tentang campaign lingkungan, tapi simple dia mikir. Kebetulan dia memang kuat teologinya, keagamaannya kuat, dia juga bertoreko saya lihat. Gitu. Hidupnya diwakafkan untuk jangan sampai pulau ini tenggelam. Itu kita profilkan. Nah itu yang sangat-sangat menarik episode keempat bagi saya dan mudah-mudahan bagi teman-teman, apalagi sekarang kan banyak tuh youtuber, vlogger. Saya harap, kami berharap ada pesan-pesan teknis yang bisa diserap bahwa membuat suatu konten itu tidak boleh sembarangan. Artinya mempergunakan handphone merekam sesuatu, atau kita sebagai tadi sudah disinggung sebagai citizen journalism-nya itu memang harus bertanggung jawab. Apalagi tadi ada tipsnya untuk menstabilkan gerak kamera itu penting. Nah, tiba saatnya closing statement dari Pak Haji yang berkaitan sekali dengan film sebagai etalase Banten. Sebelumnya saya sebenarnya tertarik penjelasan tadi. Saya pikir mudah-mudahan Pemprov Banten atau pejabat-pejabatnya bisa sedang menyaksikan tayangan ini, terpikirkan membuat satu film dokumenter tentang Banten yang bisa mendobrak sesuatu hal yang positif. Bisa akan mungkin nanti masuk para investor atau memancing para kreativitas yang membuat film-film bagus untuk Banten. Who knows? Terima kasih. Silakan Pak Haji closing statement-nya. ya, nanti siapapun bisa menjadi filmmaker. Intinya media film ini sebagai sebuah media menyampaikan pesan. Kalaupun dia bukan sebagai pekerja film, karena dia menguasai kamera, ambillah gambar-gambar pesan-pesan yang ingin disampaikan secara bertanggung jawab. Kalau mau mengkritisi sebuah kejadian, ya kejadian yang dia bisa memberikan data dengan baik dan benar dan bertanggung jawab. Artinya moralitas itu segalanya di dalam menyampaikan pesan. Film sebagai salah satu media menyampaikan apa yang dia gelisahkan tentang sebuah peristiwa. Kalau ilmunya boleh dibilang bisa dipelajari karena itu teknik. Yang penting suka dulu, bertanggung jawab, bahwa dia bisa menjadi penyampai pesan yang baik, penyampai yang baik, penyampai cerita yang baik. Wow. Terima kasih Pak Haji. Begitu teman-teman, closing statement yang bernas bahwa ya tadi sudah dijelaskan. Dari saya hanya sedikit saja bahwa audiovisual itu juga bisa sebagai alat jembatan kita mention atau mencolek penguasa tanpa harus berbusa-busa. Oke, selamat malam. Terima kasih banyak Pak Haji.
atas kesediaannya tampil di Majelis Kopi edisi keempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.